بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحية دار السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا برahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibunya? Oh, alhamdulillah. Udah pulang? Oh, udah pulang. Saudara hadirin kaum muslimin, mukminin, jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa alhamdulillah kita sudah masuk tahun baru Hijriah. Sekarang sudah masuk tanggal 16 kalau salah ya. 16 17. Oh, Ayyamul Bid sudah lewat berarti. Semoga amal-amal kita yang berlalu di tahun 1440 Hijriah, ya kan tahun lalu, ya kan, yang tahun lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan kita di tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki tahun ini dengan semangat dan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memperbaiki amal kita dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tadi telat. Udah pakai baju, udah siap berangkat. Panggilan alam memanggil. Masuk kamar mandi dulu, Pak. Ya. Jadi telat deh, ya. Taib. Ini mohon maaf, sekarang semua serba digital ya. Jadi saya bawa iPad aja nggak apa-apa ya. Bukunya ada. Nah, cuma udah saya download loh di iPad-nya ya. Halamannya masih sama 130. Judulnya apa Pak Ustadz? Al-Hisarul Iqtisadi. Al-Hisar itu artinya pembatasan. Buka bukunya Pak, silakan Pak. Oh, gak ada yang bawa. Al-Hisar itu artinya pembatasan. Kalau bahasa kerennya pemboikotan. Ya. Al-Iqtisadi, ekonomi. Kata iqtisad dalam bahasa Arab itu sebenarnya artinya hemat, Pak. Ya. Hemat. Nah, maka kita berekonomi sebenarnya juga harus hemat-hemat ini. Ya. Apalagi katanya ya dunia lagi mengalami krisis, wallahu alam ya.
seharusnya kita lebih bijak menggunakan ekonomi kita. Ya, dan Islam mengajarkan seperti itu, ya. Karena infak itu semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Ya. Cuman ada sebuah quote, mohon maaf saya sampaikan di sini. Ada 3 hal yang kita nggak boleh berhemat, Baji. Ya, katanya nggak boleh berhemat. Yang pertama tentang kesehatan. Kita kalau kesehatan nggak boleh hemat. Ya, asalkan untuk sehat, jor-joran nggak apa-apa. Ya, kan kita juga bekerja untuk cari sehat juga, Pak, ya kan? Iya, ini udah sakit, baru bahayanya lebih mahal, Pak. Ya, untuk beli suplemen, untuk beli makanan yang menyehatkan, ya itu nggak boleh berhemat. Oke. Yang kedua, untuk berbakti kepada kedua orang tua itu nggak boleh hemat juga. Ya, apalagi kita mampu, ya, kasih aja orang tua. Kalau nggak mampu, ya mudah-mudahan Allah mampukan. Gitu. Ya. Oke. Karena penyesalan kita untuk berbakti kepada orang tua ketika beliau masih ada, terus kita hemat-hemat, irit-irit gitu, penyesalannya luar biasa, besar. Dan yang ketiga adalah pendidikan. Ya, inflasi pendidikan semakin tahun, dari tahun ke tahun naik terus ya, 10% katanya naik, ya. Nah, kita membangun peradaban itu juga butuh biaya. Nah, pendidikan juga besar biayanya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pun oleh ibunya, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Syafi'i itu dididik oleh ibunya, bapaknya udah yatim ketika belum masih kecil. Ya, itu dalam sebuah riwayatnya. Tapi ibunya getol untuk mencarikan dana untuk beliau menjadi ulama seperti itu. Ya. Baik, kita kembali ke laptop, ya. Al-hisar al-iqtisadi, pemboikotan ekonomi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah pun berbicara bahwa, ya, Islam ketika membawa visi kebenaran dan keadilan, maka banyak orang yang pasti merasa terganggu, sadar maupun tidak. Ya, apalagi yang pegang kekuasaan itu adalah mereka yang tidak suka dengan keadilan dan kebenaran. Ya, pasti akan menggunakan berbagai macam cara, bahkan menghalalkan berbagai macam cara untuk membungkam kebaikan-kebaikan, keadilan-keadilan, dan kebenaran. Ya. Nah, salah satunya yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, secara diplomasi kagak mempan. Mau disogok duniawi juga kagak mempan. Mau dikasih ini nggak mempan, ditawarin itu nggak mempan. Ya, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya. Ya, bahkan Nabi kan beberapa kali diplomasi itu, diplomat orang-orang kafir Quraisy itu coba melobi Rasulullah SAW supaya tidak menyuarakan kebenaran ini. Ya, ya. Sampai kan ditawarkan kekuasaan, ya, ditawarkan duit, ditawarkan wanita, semua ditawarkan, tapi tidak mempan. Ya, akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan al-hisar al-iqtisadi, ya, pemboikotan ekonomi.
Wa urida bi asanadid mukhtalifah an Musa bin Uqbah. Ya. Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti mengatakan dalam banyak sanad ya yang beraneka macam jalurnya, di antaranya adalah dari Musa bin Uqbah ya, dari Ibnu Ishaq ya, dari selainnya anna kuffara Quraisyin ajma'u amrahum, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu sepakat ya. Sepakat gimana Pak sepakatnya? Apa kesepakatannya? Ala qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat ini Muhammad ini udah pokoknya kagak ada di lain, bunuh aja. Itu. Ya, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kallamu fi dzalika Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib. Dan rencana pembunuhan ini pun dibicarakan, mereka sampaikan kepada kabilahnya Rasulullah SAW, ya, keluarga besarnya Nabi. Di antaranya adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya, walakinnahum abau taslimahu sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh keluarga besar Nabi, ya, kabilah beliau Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib enggan untuk menyerahkan baginda Nabi SAW kepada mereka. Ya. Falamma ajazat Quraisyun an qatlihi SAW, ketika sudah ya tidak mampu orang Quraisy itu untuk membunuh Nabi, ajma'u ala munabadzatihi wa munabadzati man ma'ahu minal muslimin. Ya, yang mereka lakukan apa lagi? Mereka menyepakati supaya apa? Menindas ya dan mengkerdilkan siapa saja yang membantu Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Semakin berat ini hidup ini, Pak. Wa man yahmihi, dan siapa saja yang berani menolongnya. Ya, dari kabilahnya Rasulullah, ya, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nah, kesepakatan inilah yang mereka tulis dan menjadi sebuah pernyataan besar lah, ya. Ditulis di kertas, digantungin di Ka'bah, ditempel di Ka'bah, ya. Fakatabu bidzalika kitaban ta'aqadu fihi ala alla yunakihuhum. Nah, di antara isinya adalah apa? Pertama, alla yunakihuhum. Jangan ya menikahkan siapa saja yang berani menolong Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wala yubayyi'uhum, dan jangan diajak jual beli. Ya. Kalau mau jualan aja sama yang lain, asalkan jangan sama penolongnya Muhammad. Ya. Kemudian yang ketiga, wala yad'u sababan min asbabir rizqi yasilu ilaihim. Ya. Dan jangan juga sampai ada menyalurkan apa istilahnya bahan-bahan makanan pokok ke mereka. Wah, Masya Allah. Ya. Ini juga pernah dilakukan oleh Amerika terhadap Irak dulu ya. Dan berapa itu Pak Haji ya? Lupa saya. Ya. Hah? 2001 ya? Kan lama itu ya, diboikot itu. Baik. Nah, sekarang juga itu yang dialami oleh kaum muslimin yang ada di Palestina, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibiarkan rakyat Palestina itu serba kekurangan. Ya. Jalur-jalur yang dipakai supaya ada ekonomi masuk ke Palestina diputus sama Israel itu.
bahkan dibombardir. Baru-baru ini videonya apa? Ya, sumber air yang menjadi sumber air bagi rakyat Palestina itu dicor sama orang ini laknat ini. Ya. Orang apa namanya? Yahudi ini. Kurang ajar sekali. Ya. Dicor, Pak. Didatangin mobil molen, ya sumurnya langsung dicor di situ. Nah, ini yang dilakukan oleh kafir Quraisy, ya. Kemudian wala yaqbalu minhum sulhan wala ta'khudhum bihim ra'fah. Ditulis lagi di situ, jangan ada juga perjanjian yang menguntungkan mereka, ya. Dan tidak boleh ada belas kasihan. Ya. Sampai segitunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kafir itu kalau sudah benci kepada kita kaum muslimin, ya, segala sebab yang akan mendukung kehidupan kita akan mereka putus kalau itu bisa dilakukan. Ya. Hatta yusallima Banul Muttalib Rasulullah SAW ilaihim lil qatl. Ya. Ini mereka lakukan supaya apa? Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini mau menyerahkan Rasulullah SAW supaya dibunuh. Ya. Wa'allaqul kitaba fi jawfil Ka'bah, dan kitab ini, ya, isi kesepakatan ini ditaruh di dalam dinding Ka'bah. Ya. Jadi dibuka itu pintu multazam, ya, kuncinya dibuka, buka pintunya, ditempel di dalam dinding Ka'bah. Ya. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama yang terjadi? Ya. Waltazama kuffaru Quraisyin bihadzal kitab 3 sanawat. Dan orang kafir Quraisy ini berpegang teguh dengan isi dari piagam ini selama 3 tahun. Ya, bada'an minal Muharram sanah 7 minal bi'tsah. Ini pemboikotan ini mulai di tahun pada bulan Muharram di tahun ke-7 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi, ya, diutus menjadi seorang rasul. Ya, begitu 7 tahun setelah Rasulullah dakwah, ya, dilakukan berbagai macam cara untuk menghentikannya, nggak bisa. Ditawarin kepada Rasulullah kekuasaan, ya, wanita, harta, nggak bisa juga. Maka terjadilah ini pemboikotan ekonomi dari semenjak 7 tahun itu. Ya, 7 tahun diutusnya Nabi. Ila sanatil 'ashirah minha, sampai tahun ke-10. Wa qila bal istamarra dzalika sanataini faqat. Tapi ada yang mengatakan bahwa pemboikotan ini hanya 2 tahun. Ya, itu dari riwayat Musa bin Uqbah dan Ibnu Ishaq, ya, dan banyak lagi yang lain. Ya. Dan riwayat Musa, ya, dari riwayat Musa bin Uqbah ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadullu ala anna dzalika kana qabla amr Rasul ashabahu bil hijrah ila Habasyah. Dan ini disebutkan bahwa boikotan ekonomi ini terjadi, ya, sebelum Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, ya, hijrah ke Ethiopia. Sekarang Ethiopia juga, teman-teman sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalami musim, ya, pacaklik yang juga luar biasa. Ya. Bahkan banyak anak-anak itu, ya, mengalami busung lapar karena ekonominya sangat menyedihkan. Ya. Dan bahkan busung lapar ini pun menimpa orang-orang dewasa. Ya. Baik. Alhamdulillah kita di Indonesia masih bisa makan, ya Pak. Ya. Ekonomi masih jalan, insyaallah, ya. Masjid masih bisa kajian juga, alhamdulillah, ya. Kalau udah nggak boleh kajian, mah repot ini.
people power, wih gitu aja ya, asalnya. Baik. Nah, wa inna ma amruhum biha asna'a hadzal hisar. Ya. Bahkan dikatakan dalam riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat ya ketika pemboikotan ekonomi ini terjadi. Ya. Tapi gimana mau pergi ya? Semua dibatasi. Ya. Baik. Wa amma riwayat Ibnu Ishaq fatadullu ala anna kitab as-sahifah kanat ba'da hijrah ashabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Habasyah wa ba'da islami Umar. Tapi ada riwayat dari Ibnu Hisham sendiri, ya, beliau menyebutkan bahwa penulisan piagam pemboikotan ini itu terjadi ketika para sahabat baru selesai dari hijrah ya dari Habasyah dan bahkan setelah masuk Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ya. Wa husiru Banu Hashim wa Banu Muttalib wa mimman ma'ahu minal muslimin ya, maka diboikot ya Banu Hashim dan Banu Muttalib ya, dan termasuk beberapa kaum muslimin ya. Banu Hashim dan Banu Muttalib ini keluarga besar Nabi SAW yang selalu melindungi Nabi ya dalam dakwah beliau. Ya, jadi ketika dua kabilah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditantang oleh orang Quraisy untuk menyerahkan Nabi, tapi nggak mau, terjadi pemboikotan ini. Ya, wa ma'ahum Rasulullah SAW ya, diboikot juga Rasulullah SAW fi Sya'bi Banil Muttalib. Di mana tempatnya ini? Ya, di perkampungannya Bani Muttalib. Ya, wa inna ma Makkah syi'abun mutafarriqah. Ya, dan kita mengetahui bahwa Makkah itu memang kawasan-kawasannya terkadang banyak sekali, Pak. Beberapa ditempati oleh Bani ini, oleh Bani ini, Bani ini. Sampai sekarang memang begitu. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang di Mekah juga ada perkampungan yang katanya khusus orang-orang Indonesia ya sekarang. Apalagi ada hotel juga yang dibikin oleh orang Padang kalau nggak salah ya. Orang Padang apa mana? Khusus untuk Indonesia katanya. Ya. Dan Muhammadiyah pun katanya bikin hotel di situ di Mekah. Ya, Masya Allah. Ya. Baik. Ya, jadi syiab ya, kampung-kampung khusus ini kampung Bani ini, Bani ini disebutkan di sini. Nah, Rasulullah SAW dan para sahabat di situ di boikotnya di perkampungan Bani Hashim, ya, Bani Al-Muttalib. Wajtama'a fihi min Bani Hashim wa Bani Muttalib al-muslimuna wal kafirun. Ya, maka berkumpullah ya di kampung-kampung ini baik yang masih dalam keadaan kafirnya ya, apalagi yang sudah masuk Islam ya, mereka diboikot di situ ya. Wa ammal muslimun fatadina wa ammal kafirun fahamiyah ya. Adapun orang-orang muslim fatadinan ya, wa ammal kafirun fahamiyah ya, maka kaum muslimin sendiri mereka adalah orang yang dilindungi, sementara orang-orang kafir ini adalah mereka yang berusaha ya menjaga orang-orang Islam. Illa man kana min Abi Lahab, kecuali ya dari keluarganya Abu Lahab ya. Emang Abu Lahab ini dedengkot ya, salah satu keluarga yang termasuk dekat dengan Nabi, akan tetapi yang paling memusuhi Nabi. Di sini kita belajar terkadang ya, ada mungkin dari keluarga kita yang memiliki ada sedikit ketidaksenangan ya dengan kita, tapi ada yang menampakkan, ada yang tidak menampakkan ya. Maka ada sebuah quote menyebutkan
jangan selalu menampakkan kebahagiaan kita, apalagi di media sosial itu ya. Kadang belum tentu banyak orang yang suka dengan itu. Ya. Oke. Banyak orang-orang yang iri gitu ya. Maksudnya tidak sedikit yang iri gitu. Ya. Dan menampakkan kesusahan kita juga di media sosial. Ya, nunjukin oh saya lagi berhutang, ya. Saya lagi susah, ya. Enggak usah ditunjukin. Ya. Karena kenapa? Manusia ini kan bermacam-macam. Ya. Mungkin banyak yang suka, tapi tidak sedikit yang tidak suka. Ya. Ketika kita bahagia, katakanlah kita tunjukkan kebahagiaan kita. Oh, saya sudah punya mobil baru, udah beli rumah bagus, renovasi sampai 500 juta misalnya. Kita tunjukin. Ya. Yang senang, alhamdulillah mendoakan kita. Yang enggak senang, paling-paling ini katanya dapat ngepet, repot juga kalau bilang begitu. Ya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dapat kesenangan, syukuri dengan tampakkan itu dengan ketaatan kita kepada Allah. Enggak udah sampai diumbar-umbar. Ya. Kalau kita susah, keluh kesahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berharap kepada manusia, apa yang akan terjadi? Ya, kalau dia orang baik, dia akan membantu kita. Ya, minimal membantu dengan doa. Tapi kalau dia termasuk dari musuh kita, yang pembenci kita, rasain loh, ya kadang ya, digituin. Benar apa betul ini? Ya, baik. Nah gitu. Jadi kita harus bijak juga bermedia sosial. Di media sosial itu kalau tentang hal-hal pribadi keluarga kita, ya posting-posting yang kira-kira apa istilahnya, ya kalau bisa nasihat kasih nasihat aja, ya. Baik, itu ya. Illa man kana min Abi Lahab, ya Abu Lahab memang begitu. Okay. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, ya termasuk Abdul Uzza, ya. Bin Abdul Muttalib ini keluarga Nabi. Fa innahu kharaja ila Quraisyin. Ya, dua orang dedengkot ini justru mereka bergabung sama kafir Quraisy untuk membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhaharan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Ya. Oke, mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untungnya Allah Subhanahu wa taala membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Fajahada Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimun juhdan syadidan fi hadhil a'wam ats-tsalatsah washtadda 'alaihimul bala. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemboikotan ekonomi ini? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu Masya Allah, ya. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi dan para sahabat sampai makan rumput-rumput kering itu untuk mengganjal perutnya. Kebayang itu ya, jahatnya orang-orang kafir itu gitu ya. Baik. Wa fi sahih annahum juhidu hatta kanu ya'kuluna al-khabat. Nah, ini disebutkan. Ya, waraqas syajar, ya. Saking ya beratnya pemboikotan ini disebutkan dalam kitab sahih. Kalau kita sebut kitab sahih, maka di situ adalah Bukhari dan Muslim. Ya. Ya, ya. Hatta kanu ya'kuluna al-khabab, ya. Sampai para sahabat dan Rasulullah SAW memakan apa? Al-khabab. Khabab itu kulit pohon, Pak. Tahu khabab ya? Masya Allah, kulit pohon diapain coba itu? Ya, dibelek pohonnya, kulitnya diambil mungkin, ya itu yang dimasak. Masya Allah, ya. Dulu kita pernah makan kulit pohon? Belum ya? Tapi ketika musim PKI berkuasa katanya dulu Pak, nenek saya sama orang tua pernah cerita, katanya, saking susahnya ekonomi,
Kita nyari bongkol pisang katanya, gitu. Pak Haji juga mau dapat ya, ngerasain Pak Haji, ya. Bongkol pisang dicari katanya, ya. Itu dimasak Pak. Tahu bongkol pisang Pak? Tahu ya? Akarnya itu, katanya enak. Anda belum pernah makan, ya. Wah karang, wah itu makanan api sapi katanya gitu ya. Nah, bongkol pisang Pak dimasak Pak, masya Allah. Kayaknya perlu juga kali kita masak bongkol pisang kali ya, bikin keripik lah enak kali ya. Kayak kekurangan ekonomi aja kan gitu ya. Lah kita mau bernostalgia ya. Baik. Yakulunal khabat ya, makan kulit pohon. Ya, wa waraqus syajar dan daun-daun pohon. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita di sini banyak daun pohon, Pak. Tapi enggak kita masak ini. Cuma jadi lalapan doang, Pak Ustaz. Ya. Pernah ke Banten dulu ketika awal-awal kuliah. Baru pertama saya makan itu udah pucuk apa ya Pak ya? Jambu mete tahu? Itu katanya enak ya? Enak. Sama kan, oh ya enak juga nih. Ya, Masya Allah ya. Baik. Ya. Lanjut ya. Wa dzakara Suhaili, dan Imam Suhaili menyebutkan annahum kanu idza qadimatil 'ir Makkah ya, ya'ti ahadun ashabi Rasulullah SAW ila suq liyashtariya syai'an. Disebutkan ya dalam riwayat Suhaili bahwasanya kalau ada ya idza qadimatil 'ir Makkah ya, kalau ada kafilah dagang yang datang ke Mekah ya, ya'ti ahadu ashabi Rasulullah ila suq ya, pergilah salah seorang sahabat Nabi ke pasar liyashtariya syai'an minal ta'am ya, untuk membeli makanan yaqtatuhu li ahlihi ya, sudah ditimbang ini Pak, mau ditimbang untuk apa? Membeli makanan ini ya. Fayaqumu Abu Lahab fayaqul ya, maka berdiri si Abu Lahab laknatullah ini, apa yang dilakukan ya, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang ya, qalu ala ashabi Muhammad, kalau kalian jual sama sahabat-sahabatnya Muhammad ini, tinggikan harganya tapi kagak mampu beli, sampai digitukan Pak ya. Qalu ala ashabi Muhammad, tinggiin harganya, naikin harganya ya, hatta la yudriku syai'an ma'akum, sampai mereka nggak mampu membayarnya. La haula wala quwwata illa billah ya. Fa yaziduna 'alaihim fis sil'ah qimatuha adha'afan, maka para pedagang ini pun apa yang mereka lakukan ya, karena Abu Lahab ini tokoh juga Pak, tokoh di kalangan Quraisy itu ya, termasuk orang terpandang. Maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar ya, kalau kita punya ketokohan di sebuah tempat, di sebuah kawasan, apalagi di sebuah institusi ya, pergunakan ketokohan itu untuk apa ya, beramal soleh, cari kesempatan untuk beramal soleh ya, ya sesuai dengan kemampuan kita ya, karena ini akan jarang-jarang, pahalanya insya Allah lebih besar ya. Misalnya antum pimpin perusahaan ya, katakanlah jadi general manager ya, bikin di situ supaya para karyawan itu punya kesempatan untuk memperbanyak pahalanya ya, adakan kajian mungkin di situ ya, anjurkan mereka untuk puasa kalau hal apa pada musim-musim taat kayak 10 Asyura kemarin ya, Masya Allah antum pahalanya luar biasa ya gitu. Kalau ada yang perlu dibantu semampunya, pahalanya luar biasa ya. Apalagi kalau antum pegang kebijakan ya,
Antum pegang kebijakan, bikin kebijakan yang mendatangkan banyak pahala. Ya, seperti itu ya. Nah, ini Abu Lahab ini beda lagi dia, Pak. Ya. Ketokohan yang dia punya itu justru ya, memperbanyak dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mungkin disebut ya istidraj itu ya. Dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala justru memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Kemarin saya khutbah salah satu ininya tentang istidraj itu. Ya, ternyata istidraj banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata istidraj itu asal katanya daroja. Ya, daroja itu kalau kita bilang itu tangga ya. Ya. Daroj. Itu asal katanya. Oke. Maka ini kata istidraj ini kalau bahasa kasar kita ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya. Untuk mengelabui orang-orang ahli maksiat itu, orang-orang kafir itu untuk semakin dia demen dengan kemaksiatannya. Ya. Dikasih terus, harta dikasih terus, semua usahanya maju. Tapi dia gunakan untuk kemaksiatan. Ya. Ini istidraj namanya. Beda. Lawan katanya adalah barokah, Pak. Barokah itu kita dikasih nikmat oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita gunakan untuk taat. Ini berkah ini. Nah, keberkahan ini yang kita sebut dengan ziyadatul khair, ya, selalu bertambah kebaikan kita. Ya. Semakin kita dikasih, semakin taat kita kepada Allah, semakin baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekecil apapun nikmat itu Allah pasti akan tambah. Ya. Sampai kalau udah istidraj ini hati-hati. Sampai Allah katakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ambil dia, kami azab orang ini. Ya. Ketika dia sudah terlena gitu ya, baru kita azab pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun disebutkan dalam ayat yang lain, ya. Dalam ayat yang lain Allah katakan apa? Falamma nasu ma dzukiru bihi, ya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Ketika mereka sudah lupa, ya. Banyak banget yang kami kasih kepada mereka, kami buka semuanya, kami buka pintu rezekinya, pintu punya kami buka, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhadnahum baghtah. Baru kami azab dia dengan tiba-tiba. Ngeri kalau bahasa Al-Qur'an itu. Ya. Nah, Abu Lahab ini dilakukan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hingga apa? Orang-orang pedagang-pedagang yang datang ke Mekah itu ya, hatta yarja'il aqfalihim wa hum yatadha'afuna minal ju', ya. Sampai enggak mampu beli, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak jadi dia belanja. Pulang ke rumah ya, mendapati anaknya kelaparan. Ya, walaysa fi yadihi syai'un yu'alliluhum bih. Ya, nggak ada yang dipakai untuk mengobati tangisan mereka. Sampai begitu, ya, dari Imam Suhaili menyebutkan. Ya, falamma kana ala ra'si 3 sanin min bad'i hadzal hisar, ya, ketika di awal tahun ketiga dari pembuatan ekonomi ini, talawama qaumun min Bani Qusay, ya, dari kabilah Bani Qusay mulai menyadari, ini kayak kagak bener ini. Ya, masa keluarga kita beginiin? Ya. Masa keluarga kita tidak bantu? Agak bener ini. Ya. Fa ajma'u amrhum ala naqdi ma ta'ahadu alaih. Maka mulai dari Bani Qusay ini yang sepakat, udah dah. Batal aja ini mah. Agak bener ini kan. Ya. Wa arsalallahu ala sahifatim allati kataba fiha nasul mu'ahd al-ardhah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ya mengutus apa, Pak?
di antara tentaranya adalah rayap. Ya, diutus rayap. Kalau kita pikir-pikir, dari mana rayapnya? Di padang pasir ada rayap gitu ya. Tapi Allah Maha berkuasa. Ya, diutuslah rayap. Naik ya di pinggir Ka'bah itu, masuk ke dalam, digerogotin. Ya, isi perjanjian yang nggak benar ini. Ya, fa'atat ala mu'dhami ma fiha min mitsaqin wa ahd. Ya, maka dimakan semua kertas-kertas dimakan. Ya, yang ditinggalkan oleh rayap ini cuma kata-kata yang ada nama Allah di situ. Ya, ada bismillahnya. Ya, walam yusallim min dzalika illa al-kalimat allati fiha dzikrullah azza wajalla. Ya, tidak satu pun ada kata yang masih tertinggal kecuali ada lafaz Allahnya di situ baru yang tertinggal. Dan di sini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Ya, nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun kita belajar bahwa ya dalam sebuah sabda Nabi mengatakan ya ketika menasihati Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas pada saat itu masih kecil, ada yang mengatakan usianya 9 tahun, maka dinasihati oleh Nabi SAW, ya gulam ihfadillah yahfadka, wahai anakku, kata Rasulullah, wahai pemuda, jagalah Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Ya, ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, maka Allah pun akan berada di hadapanmu, membantu. Ya, lau anna al-ummata istama'at ala an yanfa'uka bisya'in lan yanfa'uka bisya'in illa ma katabahu Allahu lak. Kalau seandainya seluruh manusia ini ya sepakat untuk memberikan kamu manfaat, ya, tapi ya Allah belum berkehendak, kagak sampai manfaat itu kepadamu. Nah sebaliknya, ya, walau ijtama'u ala an yadurruka bisya'in, sebaliknya kalau mereka pun seluruh manusia ini sepakat untuk mencelakaimu, maka Allah, ya, ketika Allah nggak berkehendak, kamu nggak akan pernah celaka. Ya, nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gantungkan semua urusan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat. Ya, kalau keteguhan hati kita ini sudah bergantung kepada Allah, kita aman hidupnya. Ya, waqad akhbara bidzalika Rasulullah SAW ammahu Abu Thalib. Ya, dan Rasulullah pun menyampaikan tentang berita ini kepada pamannya Abu Thalib. Faqala lahu Abu Thalib, maka berkatalah ya Abu Thalib kepada beliau, ya, arabbuka akhbaraka bidzalik, apakah Rabbmu yang memberitahukanmu dengan tentang hal itu wahai Muhammad? Qala na'am, iya betul. Famadha fi asabatin min qaumihi, maka ketika dijawab iya oleh Rasulullah SAW, beliau pun mengajak beberapa orang, ya, untuk menemui kaum kafir Quraisy itu. Fatalaba minhum an ya'tuhu bis-sahifah, maka beliau pun meminta kepada orang kafir Quraisy itu untuk melihat itu tulisan itu masih ada nggak di dinding Ka'bah itu kan ini, ya, ya, muhiman iyyahum anhu nazilun inda syurutihim. Ya, ya, mereka udah yakin kagak terjadi apa-apa, digantung di dinding Ka'bah, kagak mungkin ada apa-apa, pasti gitu, ya. Faja'u biha wahya matwiyah, ya, datang gitu, ketika dilihat, wah benar juga ini, ya, ternyata semua udah habis digerogoti oleh rayap itu, ya, isi itu. Faqala Abu Thalib inna bana akhi qad akhbaruni, ya, maka beliau pun mengatakan kepada, ya, Abu Thalib mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, sesungguhnya anak saudaraku, keponakan sudah memberitahukanku, walam yukadzibni qat, dan dia tidak pernah berbohong sedikit pun kepadaku, annallaha ta'ala qad sallata ala sahifatikum allati katabatumul ardah, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memusnahkan, ya, perjanjian kalian, ya, dengan seekor rayap. Ya, itu seekor rayap begitu, Pak. Bagaimana kalau rayapnya banyak, ya? Ya, masya Allah.
Dan katanya di Bekasi ini juga ada kerajaan rayap ya Pak Haji. Di mana itu? Iya, rayap di mana-mana. Ya. Saya baru nemu katanya, ya rayap itu banyak itu di sekitar perumahan saya itu katanya di Grand Permata itu. Bener juga Pak. Di blok itu dulu katanya kebun bambu. Sampai saya taruh situ ada satu kardus buku dulu ketika masih kuliah itu habis setengahnya Pak sama rayap. Ya, Masya Allah. Ya. Kita kembali ya. Nah, maka beliau katakan fa'atat ala kulli ma kana fiha min jurin wa qati'ati rahimin. Ya, maka datanglah beliau ya kepada semua orang yang pernah ditindas ya karena perjanjian ini. Fa in kana al hadits kama yaqul fa afiqu warji'u an su'iraikum. Maka beliau katakan ya, maka datang nih semua orang-orang yang karena kalian zalimi, kalian putuskan hubungan silaturahimnya. Ya, datangi mereka sekarang, minta maaf kata beliau. Ya, fa wallahi la nusallimuhu hatta namuta min 'indi akhirina. Abu Thalib begitu mengatakan, ya, tegas di hadapan kafir Quraisy, ya. Sampai sekarang dari ini kami buktikan bahwa kami tidak akan pernah menyerahkan keponakan kami kepada kalian. Ya, wa in kana alladhi yaqulu batilan dafa'na ilaikum sahibina fa'alimtum bihi ma tasha'un. Ya. Tapi kata Abu Thalib, kamu datangi sekarang itu, ya, kertas itu, ya. Kalau apa yang dikatakan oleh ponakan benar tidak benar, sekarang juga saya serahkan dia. Ya, benar dilihat Pak. Ya, faqalu radina billadzi taqul. Orang Quraisy mengatakan, oh udahlah kalau gitu. Ya, kita akan lihat. Ya. Fafatahu sahifah fawajadul amra kama amra shadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dilihat kertas ini, ternyata benar sekali apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu hadza sihru ibnu akhik. Ya, sudah ngelihat kenyataan di depan mata, Pak. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata orang kafir Quraisy itu? Ya, ya, kayaknya ini sihir dari keponakanmu ini katanya. Coba tuh, ya, kagak akan pernah dapat hidayah manusia kayak gini nih. Ya, ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa kata ya? Nusa di sini wazadahum bidzalika baghyan wa adwana, ya, maka bertambahlah justru ya, bertambahlah di hati mereka itu baghyan wa adwana, rasa dengki dan permusuhan kepada baginda. Ini kalau hidayah udah nggak masuk begini Pak, dan ini yang kita khawatirkan ya, ketika udah hati kita ini diselimuti oleh kebencian, diliputi oleh iri hati, diliputi oleh ketidaksukaan, setan itu akan menambah beberapa kali lipat ketidaksukaan kita itu pada orang lain. Ya, jadi ketika udah ada nih benih-benih kebencian dalam diri kita ini, hati-hati. Iblis di situ sudah, wah, kesempatan ini katanya gitu. Terus dipompa-pompa gitu, semuanya semakin benci. Nah, kalau ada yang seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segera beristighfar, ya, tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada Allah supaya dihilangkan rasa-rasa yang kayak gitu, karena itu akan merusak diri kita, ya, dan merusak fisik kita. Jangan salah, ya, rusaknya fisik kita itu salah satu penyebabnya karena berawal dari rusaknya hati kita. Ya. Maka kalau antum stres, istighfar kepada Allah, ya Allah, gak susah ini, ya, gitu ya. Ada rasa benci, istighfar kepada Allah. Ada hasad, istighfar kepada Allah. Itu akan merusak badan kita. Ya, ya. Nggak bahagia, bahagiakan dirinya. Ya. Kalau kurang bahagia, coba lihat lagi. Ada dosa mungkin yang kita lakukan ini membuat kita nggak bahagia. Ya, seperti itu. Wah, masih banyak nih Pak. Walah,
Oh, sedikit lagi sebentar. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ntar kita lanjutkan pertemuan berikutnya, masih banyak ternyata ya. Ya, saya ulang sedikit, banyak juga nih. Ya, banyak ini, ya. 3 halaman kayaknya. Oke. Baik, ya. Yang pada intinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kisah ini diceritakan kepada kita, di sini kita belajar bahwa ya sekali lagi saya katakan, ketika kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan kita akan pasti baik. Sebaliknya, kalau kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh urusan kita akan berantakan. Ya. Urusan kita akan berantakan. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada yang lain. Karena kalau kita mengharapkan manusia, ya, kita siap-siap akan kecewa. Tapi kalau berharap kepada Allah, kita siap-siap bahagia. Ya, kalau kita nggak bahagia di sini, Allah sudah siapkan surga. Kan itu visi kedepannya, ya kan? Baik, itu saja mungkin disampaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, semakin menambah keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, cukup ya insyaallah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.